Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Estika Putri dengan NIM 1411773 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal dari tugas akhir saya dengan judul Modifikasi Algoritma Stream Cheaper dengan pengelompokan plaintext menggunakan K-mean clustering, dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Angga Wijaya SSI MSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Metodologi Penelitian kelas RD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Meda Cahyo Untoro Eskom Mko. Dimulai dari latar belakang, jadi yang mendasari saya dalam tugas akhir ini yang pertama yaitu kunci kurang beragam. Pada algoritma stream cheaper sederhana, kunci yang digunakan sama untuk seluruh plaintext. Yang kedua, cheaper text dan plaintext yang berkoresponden. Pada algoritma stream cheaper sederhana, cryptanalysis dapat dengan mudah menganalisis kunci enkripsi karena adanya hubungan antara cheaper text yang plaintextnya memiliki kemiripan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu melakukan modifikasi pada algoritma stream cheaper dengan pengelompokan plaintext menggunakan K-mean clustering. Yang kedua, menghasilkan kunci yang lebih beragam berdasarkan hasil clustering sehingga mengurangi hubungan antar cheaper text yang plaintextnya memiliki kemiripan. Yang ketiga, melakukan analisis frekuensi untuk menentukan karakter mana yang mendominasi cheaper text dan memiliki hubungan dengan karakter yang juga mendominasi plaintext. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, kode ASCII yang tidak dapat dicetak akan ditulis dalam bentuk desimal dengan awalan dan akhiran berupa spasi. Contohnya seperti karakter 0, akan ditulis menjadi spasi 0 spasi. Yang kedua, untuk karakter spasi juga akan ditulis seperti karakter yang tidak dapat dicetak, yaitu menjadi spasi 32 spasi. Dan yang ketiga, minimal bit kunci yang harus diinputkan user agar memenuhi kombinasi kunci. Selanjutnya yaitu penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Yang pertama dari Afrizal Setiono Tumanggor dengan judul Implementasi Pengamanan File Text dengan Algoritma Kriptografi Stream Cheaper dan Kombinasi Steganografi First of File dan End of File. Yang mana hasilnya yaitu algoritma stream cheaper dan kombinasi first of file dan end of file ini membuat pesan akan semakin sulit untuk dipecahkan. Ini dikarenakan telah melewati 2 proses pengamanan. Namun, dengan digunakannya algoritma stream cheaper, panjang kunci menjadi kendala bagi pengguna. Yang kedua yaitu dari Muhammad Soleh Isnawati dan Bambang Pramono dengan judul Implementasi Algoritma RC4 Stream Cheaper sebagai metode obfuscation string pada database MySQL. Dengan hasil, keamanan data di database MySQL meningkat karena hasil dari pengacakan atau enkripsi yang dilakukan sulit untuk dipahami. Namun, memang banyak data dan panjang kunci yang digunakan juga mempengaruhi kecepatan dan eksekusi program. Yang ketiga dari Dede Irwansyah Putra dan Garuda Ginting dengan judul Perancangan Aplikasi Penyandian Data Teks Menggunakan Metode Symmetric Stream Cheaper. Dengan hasil, penerapan metode keamanan ini dilakukan dengan mengubah data menjadi teks rahasia, dan dengan adanya aplikasi ini dapat mempercepat proses enkripsi dan dekripsi dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Yang terakhir dari Grace Ngamudur Artasi Hombing dengan judul Hybrid Kriptografi, Algoritma Stream Cheaper, dan RSA menggunakan kunci tanda tangan digital. Yang mana hasilnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi tentunya akan menjadi lebih lama dibandingkan dengan menggunakan satu algoritma saja. Selain itu, proses juga berbanding lurus dengan panjang pesan dan kunci, yang mana artinya semakin panjang pesan dan kunci, maka proses juga akan semakin lama. Waktu enkripsi lebih lama dibandingkan waktu dekripsi. Selanjutnya ada beberapa landasan teori. Yang pertama yaitu ada kriptografi, algoritma stream cheaper, pembangkit kunci LFSR, dan K-mean clustering. Yang pertama yaitu kriptografi. Kriptografi ini merupakan ilmu untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berwenang terhadap informasi tersebut. Kriptografi juga merupakan metode yang menjamin pesan dapat sampai ke pihak penerima secara aman dan tetap terjaga kerahasiaannya. Kriptografi ini terbagi menjadi 2, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, pada tugas akhir saya ini, saya menggunakan kriptografi modern. Nah, yaitu algoritma kriptografi stream cheaper. Untuk stream cheaper sendiri adalah algoritma yang memproses plain text menjadi cheaper text secara bit per bit atau dapat juga dilakukan secara per karakter.
Untuk melakukan enkripsi ataupun dekripsi dibutuhkan bit-bit kunci yang disebut dengan keystream. Keystream ini akan dibangkitkan oleh keystream generator. Proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan mengeksorkan plain text ataupun ciphertext dengan keystream yang sama. Tadi kita sudah sempat membahas tentang keystream generator. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada tugas akhir saya ini, saya menggunakan keystream generator yang disebut dengan Linear Feedback Shift Register atau LFSR, yang mana ini merupakan sebuah keystream generator yang memiliki dua bagian yang sangat penting, yaitu register geser dan fungsi umpan balik. Register geser sendiri itu di mana tiap bit dibutuhkan, maka akan menggeser semua bit di register ke kanan sebanyak satu kali. Nah, sedangkan fungsi umpan baliknya ini yaitu hasil XOR dari bit paling kiri dengan bit paling kanan, yang mana hasilnya ini akan mengisi kekosongan dari register tersebut. Nah, hasil keluaran dari register geser tadi itulah yang nantinya akan menjadi kunci yang membentuk bit-bit acak gitu. Selanjutnya yaitu K-mean clustering. K-mean clustering adalah sebuah metode pengelompokan data dengan sistem partisi menjadi beberapa klaster, yang mana data dikelompokkan berdasarkan hasil operasi Euclidean distance yang merupakan perhitungan jarak dari dua buah titik. Nah, pada tugas akhir saya ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, atau data yang memiliki kesamaan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan algoritmanya. Nah, algoritma kriptografi ini kan ada yang namanya enkripsi dan ada yang namanya dekripsi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana rancangan algoritma enkripsi pada tugas akhir saya ini. Jadi ada dua gambar. Untuk gambar yang kiri itu merupakan rancangan algoritma enkripsi pada stream chipper sederhana. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah rancangan algoritma enkripsi yang telah saya modifikasi, seperti itu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya di yang sederhana itu kita cukup menginputkan plain text, yang mana nanti plain text ini akan di-XOR-kan dengan keystream generator dan menghasilkan ciphertext. Nah, sedangkan untuk yang sudah saya modifikasi ini terdapat lebih banyak proses. Antaranya itu yang pertama memasukkan plain text dan jumlah bit partisi. Selanjutnya dilakukan penginputan jumlah cluster, selanjutnya mengubah plain text menjadi ASCII biner, mempartisi bit plain text menjadi blok-blok, pengelompokan plain text menggunakan K-mean clustering. Nah, selanjutnya di situ ada kondisi yang mana kondisinya adalah terkaan kunci utama yang memenuhi ketentuan atau tidak. Yang mana ketentuannya itu adalah 2 pangkat T lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan T, dan 2 pangkat T lebih besar sama dengan M, di mana T adalah jumlah bit kunci utama yang akan dibangkitkan, X adalah jumlah partisi, dan M adalah jumlah anggota maksimal dalam klaster. Selanjutnya, jika ketentuan ini terpenuhi, akan dilanjutkan dengan proses penginputan kunci utama. Selanjutnya, pembentukan keystream dengan LFSR, memasangkan antara plain text dan keystream, XOR antara plain text dengan keystream, dan akan menghasilkan atau output berupa ciphertext dan urutan kode kunci. Selanjutnya yaitu rancangan algoritma dekripsi. Sama seperti enkripsi, ini juga terdapat dua gambar, yang mana yang kiri itu pada ciphertext stream chipper sederhana, sedangkan yang kanan itu yang telah saya lakukan modifikasi. Nah, untuk yang sederhana, secara garis besar sama, yaitu memasukkan ciphertext, lalu akan di-XOR-kan dengan keystream generator, lalu menghasilkan sebuah plain text. Sedangkan kalau yang telah saya modifikasi, itu yang pertama kita menginputkan ciphertext, jumlah bit partisi kunci awal, dan kode urutan keystream yang tadi telah dihasilkan dari proses enkripsi. Selanjutnya, mengubah ciphertext menjadi ASCII biner, mempartisi bit-bit ciphertext menjadi blok, pembentukan keystream dengan LFSR, memasangkan ciphertext dengan keystream berdasarkan kode masukan, XOR antara bit ciphertext dengan keystream, dan dapat menghasilkan plain text. Selanjutnya, untuk rancangan implementasi. Jadi, untuk bahasa yang saya gunakan untuk membangun atau mendevelop sistem ini yaitu menggunakan bahasa Python, dikarenakan bahasa ini tuh cukup familiar dalam dunia kriptografi gitu. Jadi sehingga ketika saya mengalami kesulitan, saya memiliki banyak referensi gitu, karena sudah banyak teman-teman yang sebelumnya membangun sistem kriptografi juga menggunakan bahasa Python begitu. Selanjutnya ini ada beberapa tampilan dari sistem saya nanti. Yang pertama itu ada tampilan utama. Di tampilan utama ini akan ada dua menu, yaitu menu enkripsi dan menu dekripsi. Untuk tampilan menu enkripsi itu sesuai dengan flowchart yang telah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama kita akan melakukan penginputan
plain text. Selanjutnya jumlah bit partisi dan jumlah cluster. Setelah itu kita akan melakukan proses clustering. Selanjutnya kita setelah melakukan cluster baru kita dapat menginputkan kunci utama. Lalu kita dapat mengklik fitur enkripsi yang nantinya akan menghasilkan sebuah ciphertext dan kode urutan key string. Selanjutnya untuk tampilan menu dekripsi, yang pertama itu memasukkan ciphertext, lalu jumlah bit partisi, kunci utama, kode kunci urutan, dan dapat diklik fitur dekripsi dan menghasilkan plain text begitu. Nah, dalam tugas akhir ini ada beberapa rancangan pengujian. Yang pertama yaitu ada evaluasi recovery, yang kedua analisis frekuensi, dan yang ketiga yaitu perbandingan algoritma. Saya akan jelaskan salah satu, yaitu yang pertama evaluasi recovery. Jadi, evaluasi recovery ini, ciphertext yang dihasilkan dapat kembali menjadi plain text yang sesuai dengan masukan user. Jadi, dalam proses pengujian ini, kita lihat apakah benar-benar dapat dikembalikan plain text yang awalnya dijadikan masukan oleh pengguna, yang akhirnya akan berubah menjadi ciphertext. Nah, ketika kita dekripsi, apakah benar-benar dia dapat kembali lagi sesuai plain text yang awal, begitu. Nah, yang kedua, analisis frekuensi. Teknik ini untuk memecahkan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter. Nah, ini akan kita lihat karakter-karakter apa sih yang kira-kira sering muncul atau mendominasi dari ciphertext-nya gitu, hasil ciphertext-nya nanti. Dan yang ketiga yaitu ada perbandingan algoritma. Nah, ini akan kita lihat apakah algoritma yang telah dimodifikasi ini memiliki hasil ciphertext yang lebih beragam atau tidak, gitu, dengan algoritma stream cipher sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Semoga tugas akhir saya ini dapat menjadi referensi juga untuk teman-teman mungkin yang ingin mengerjakan tugas akhir. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.